Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang tiba-tiba gelisah gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selalu mengalami itu gitu teman-teman ya. Jadi ada kalanya kita itu selalu mengalami tiba-tiba gelisah dengan tanpa jelas, tiba-tiba aja kita itu gelisah, was-was. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, biar kalian tidak bingung, biar kalian itu paham dengan gangguan ini, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian itu paham. Dan ketika paham dan mengerti, kalian itu pikirannya tidak berandai-andai. Soalnya ketika tiba-tiba gelisah, ketika tiba-tiba was-was tanpa alasan, kita membuat bingung, kemudian selalu berpikirnya itu ke hal-hal yang negatif teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu selalu berpikir seolah-olah kita itu akan mati hari itu gitu teman-teman, atau misalkan mau pingsan hari itu. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti paham dan mengerti. Dan ketika kalian paham dan mengerti, kalian bisa mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa iklan dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share gitu teman-teman. Dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya sudah saya share gitu teman-teman. Jadi biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya channelnya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ada kalanya kita itu sering mengalami gelisah tiba-tiba ya. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang lain atau misalkan lagi nyantai begini gitu teman-teman ya, tiba-tiba yang namanya gelisah itu tanpa alasan, tanpa kita minta-minta teman-teman ya, tanpa kita duga-duga, itu gelisah pasti hadir ya, ada kalanya hadir gitu. Dan kalau seandainya gelisahnya sedang hadir ya, itu menjadi kecemasan tersendiri gitu teman-teman ya. Dan kemudian secara secara tidak disengaja itu sudah refleks otak kita gitu teman-teman, refleks pikiran kita itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang belum tentu kita hadapi gitu teman-teman ya. Waduh nih, jangan-jangan ini benar nih mau mati nih ya. Nah biasanya seperti itu ya. Waduh ini jangan-jangan apa ini? Jangan-jangan ini mau pingsan nih. Selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah patut kalian ketahui teman-teman ya, untuk gelisah tiba-tiba kalian gak usah cemaskan teman-teman. Itu hanya sensasi perasaan yang sedang tidak normal aja. Kenapa bisa seperti itu? Karena tubuh kita itu sedang benar-benar sensitif ya. Sedang benar-benar waspada gitu teman-teman. Jadi biasanya ketika gelisah itu selalu saja diawali dengan rasa tidak nyaman walaupun cuma sedikit. Nah itu teman-teman, dan rasa tidak nyaman walaupun sedikit itu, atau misalkan sensasi yang hadir walaupun cuma sedikit itu, karena otak kita atau pikiran kita itu sudah terbiasa berpikir tentang negatif, berpikir tentang hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman. Dan akhirnya itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman ya.
ketakutan tersendiri, dan akhirnya ya kita itu menjadi gelisah dan was-was teman-teman. Nah seperti itu pengalaman saya teman-teman, karena dulu juga saya mengalami hal seperti itu ya, bahkan sering ya dulu itu ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saya juga mengalami hal seperti itu. Kadang ketika nyantai, ketika nonton TV, padahal itu udah mulai apa ya, udah mulai ada perbaikan ya, boleh dikatakan 80% 90% waktu itu, padahal dulu juga ketika di 40% 50% saya mengalami hal seperti itu. Cuman ketika di 80% di 90% itu sebetulnya udah agak-agak nyaman juga gitu teman-teman, tetapi yang namanya si gelisah itu hadirnya tanpa kita duga-duga teman-teman ya. Dulu saat di ambang 80% di 90% saya itu sering nonton TV untuk hiburan gitu teman-teman, dan untuk hiburan itu saya suka pilih-pilih ya. Jadi untuk hiburan itu tidak ada yang kandungannya yang bisa membuat kita cemas lagi, kayak macam berita-berita nggak benar, kayak macam berita-berita kematian atau berita-berita tawuran, itu mencoba saya hindari ya. Jadi waktu itu saya mencoba menontonnya itu hiburan-hiburan biasa yang membuat saya senang gitu teman-teman. Tetapi ketika nonton, ketika kita asik-asik nonton gitu teman-teman, nah tiba-tiba saja selalu gelisah ya, ada gelisah hadir gitu teman-teman, dan itu juga membuat saya was-was ya, membuat saya parno waktu itu. Ini apalagi nih saya bilang gitu ya, cuman karena memang kejadian itu terus berulang dari kondisi saya di kesehatan di 40% itu sampai 80-90% itu selalu hadir gitu teman-teman, dan di situ mulai memahami dan selalu saya ingat-ingat gitu kejadiannya. Oh ini ternyata tubuh saya itu sedang benar-benar sensitif, jadi ada sensasi sedikit saja, entah itu sensasi medisnya, entah itu rasa tidak nyaman, pokoknya yang tidak membuat kita enak teman-teman ya, walaupun cuma sedikit, itu tanpa kita sadari pikiran kita itu langsung fokusnya itu ke sana gitu ya. Jadi sedang benar-benar sensitif, jadi suka gelisah, kadang gelisah itu tanpa kita sadari ya. Jadi sensasinya itu kadang tanpa kita sadari teman-teman. Jadi yang terasanya itu kadang justru gelisahnya yang semakin besar. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan gelisah, sedang mengalami was-was tanpa jelas penyebabnya. Memang penyebabnya seperti itu gitu. Biasanya diawali dengan sensasi yang tidak nyaman, walaupun cuma sedikit tanpa kita rasa teman-teman ya, karena memang tubuh kita itu sedang benar-benar sensitif, sedang benar-benar waspada, akhirnya ya kita gelisah tersendiri teman-teman, dan pikirannya itu selalu kemana-mana. Nah tips saya, karena memang saya dulu sering mengalami hal seperti itu teman-teman, belajar masa bodoh aja teman-teman, itu cuma permainan perasaan saja. Kalau seandainya itu berbahaya, saya tidak akan duduk di sini menemani kalian. Nah itu teman-teman, dan banyak sekali itu orang-orang yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang selalu mengalami gelisah juga sampai detik ini juga masih hidup teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu setiap sensasinya tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman. Mengganggu terhadap apa? Sering saya katakan ya, mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana? Lagi bekerja, tiba-tiba gelisah, kitanya menjadi bingung dan akhirnya tertegun, merasa-rasakan. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya saya mengajak sama teman-teman itu, ayolah belajar masa bodoh ya tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu, biar kalian itu cepat membaik teman-teman. Jadi nggak usah dipikirkan setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan dipikirkan teman-teman. Kenapa jangan dipikirkan? Bapak sombong sekali nih untuk asam lambung, kenapa jangan dipikirkan? Karena kalian juga dari dulu juga pernah mengalami gangguan asam lambung gitu teman-teman. Cuman kalian itu dulu kan nggak berpikir kemana-mana. Kalian itu cuman bilangnya itu lagi nggak enak badan nih, lagi nggak enak perut nih, paling bilangnya cuman seperti itu. Nah itu teman-teman, karena dulu itu mental kalian itu tidak terganggu teman-teman ya, dan hal asam lambung itu merupakan hal yang sangat biasa sebetulnya gitu teman-teman ya. Dulu juga kalian mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman, dan itu kalian harus bisa menerima kalau seandainya, kalau sekarang itu kalian itu mentalnya yang sedang terganggu. Jadi untuk asam lambungnya jangan dipedulikan teman-teman, asam lambung itu cuma 1%.
Nah itu teman-teman ya, untuk asam lambung yang harus kalian lakukan, menjaga makannya itu sudah beres teman-teman. 1 bulan juga sudah beres teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian sekarang mengalami, Pak ini sensasi asam lambungnya terus hadir, saya udah 3 bulan, misalkan sudah 7 bulan, bahkan sudah 1 tahun. Kenapa seperti itu? Padahal saya udah menjaga makan. Ingat teman-teman ya, untuk asam lambung tidak normal itu pemicunya ada 2. Sering saya katakan ini ya. Yang pertama bisa dari makanan yang kurang cocok. Yang keduanya bisa dari karena memang pikiran kitanya belum terjaga teman-teman ya. Kalau seandainya pemikiran kitanya selalu salah, pikiran kitanya itu selalu stres, terlalu banyak pikiran, hal sekecil apapun dipikirkan dengan besar, itu bisa membuat asam lambung kita itu menjadi tidak normal gitu teman-teman. Makanya hindari stres. Pak, saya itu nggak stres, saya itu nggak banyak pikiran. Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit? Apakah setiap harinya selalu memikirkan tentang sensasi? Apakah setiap harinya sekalian selalu memikirkan hal yang sangat besar walaupun sebetulnya masalah-masalah kecil? Nah itu teman-teman, itu tanpa disadari menjadi stres tersendiri teman-teman. Stres di sini bukan artinya kalian stres gila, bukan teman-teman. Cuman kalian itu cuman banyak pikiran saja. Dan kalau seandainya banyak pikiran itu bisa memicu asam lambungnya yang nggak normal lagi. Dan kalau seandainya asam lambungnya menjadi tidak normal lagi, justru itu bisa memicu asam lambungnya yang lain-lain itu sensasinya hadir lagi, kayak macam begah, kembung, kemudian panas perut. Nah itu banyak sekali teman-teman, apalagi kalau sudah ditambah dengan kecemasan, gemeteran, keringat dingin, kelayangannya juga ada juga gitu teman-teman, mata buram juga ada lagi gitu teman-teman. Kemudian melihat pemandangan-pemandangan atau lingkungan sekitar itu kayak macam dunia aneh, mimpi, kayak macam di dunia mimpi. Nah itu teman-teman, itu sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis gitu teman-teman. Dan kalau misal kalian bingung memilah ya, mana nih sensasi asam lambung, padahal sudah dijelaskan di video-video sebelumnya ya, sensasi asam lambung. Nah kemudian mana sensasi dari psikis atau banyak pikiran. Kalau misalnya kalian bingung memilah-milahnya, ya sudah, jangan terlalu banyak pikiran saja. Yang penting kalian fokus menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, kemudian jenis makanannya dijaga ya, itu untuk pola makan. Jam makannya juga harus dijaga, itu untuk pola makan ya. Kemudian pola hidup teman-teman, istirahat yang baik dan benar teman-teman. Istirahat yang baik dan benar itu kayak macam gimana? Jangan terlalu banyak begadang. Minimal tidur di malam hari itu 8 jam dalam 1 malam. Kenapa harus 8 jam? Karena ketika kita tertidurnya nyenyak, lelah, perbaikan untuk tubuh kita itu akan lebih sempurna teman-teman ya. Berbeda ketika kalian tidur di siang hari, itu justru perbaikannya akan kurang sempurna. Karena di siang hari itu banyak gangguan, pendengarannya kita itu banyak ya. Lagi tidur juga kadang ada yang berisik dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya hindari tidur siang. Alangkah baiknya di siang hari itu kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, biar nanti ketika di malam harinya kalian itu bisa tertidur dengan lelap gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian tidur di malam harinya itu terlelap, itu perbaikan untuk semuanya itu akan lebih sempurna. Nah itu teman-teman, itu untuk pola hidup gitu teman-teman ya. Kemudian untuk pola hidup juga, itu kalian harus melakukan olahraga minimal 30 menit dalam sehari. Dan untuk olahraga untuk para aslam itu nggak usah yang berat-berat juga teman-teman, cukup jalan-jalan santai saja. Yang penting kalian itu banyak gunanya teman-teman, nggak usah olahraganya yang berat-berat, nggak usah lah. Yang penting kita manfaatnya saja, aliran darah lancar, aliran oksigen lancar, imun kita tambah kuat. Nah itu teman-teman, dan alangkah baiknya itu olahraga itu di pagi hari ya. Alangkah baiknya di pagi hari sambil berjemur, karena untuk sinar matahari yang paling bagus itu di pagi hari teman-teman, berbeda ketika di siang hari. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu untuk pola hidupnya. Kemudian untuk pola pikirnya, stop berpikir yang aneh-aneh teman-teman. Jangan terlalu berpikir yang keras ya. Apapun itu masalahnya, baik itu masalah tentang penyakit, masalah tentang sensasi, atau masalah di keluarga, atau masalah di pekerjaan, nggak usah terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Sebab kalau misalnya kalian banyak berpikir, apalagi berpikirnya itu yang membuat kita enak, yang membuat kita marah, yang membuat kita benci gitu teman-teman, yang membuat kita itu meratapi nasib,
itu nanti akan menjadi stres tersendiri tanpa kalian sadari. Dan apalagi kalau misalkan memikirkannya hal yang membuat kita marah-marah gitu teman-teman, itu emosi kita itu menjadi tidak stabil. Dan kadang kalau misalkan emosinya menjadi tidak stabil, irama detak jantungnya juga tidak beraturan teman-teman ya. Itu yang saya alami gitu teman-teman ya. Nah makanya di sini penting sekali ya, belajar masa bodoh itu penting sekali. Tetapi bagaimana caranya untuk kita belajar masa bodoh? Untuk belajar masa bodoh itu kalian jangan dicari caranya teman-teman ya. Intinya apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian happy, lakukan saja teman-teman. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Tetapi memang ya di awal-awal untuk belajar masa bodoh itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Ketika ada sensasi sedikit gitu teman-teman ya, kita cemas lagi, was-was lagi, padahal kita sudah paham. Jadi ketika nyadar kayak macam begini nih ya, ketika nyadar, wah ini butuh masa bodoh nih. Iya ya, sensasi asam lambung itu tidak berbahaya. Kita harus belajar masa bodoh, kita harus punya tekad yang kuat, kita harus punya semangat gitu. Tetapi untuk sensasi ketika hadir itu subhanallah ya, kita itu seakan-akan lupa dengan pengetahuan kita. Nah itu teman-teman, tetapi disitulah justru arti butuh tekad yang kuat. Belajar masa bodoh yang kuat gitu. Biasakan saja seperti itu. Memahami seperti itu, biasakan saja terus. Nanti ketika sensasi hadir juga kalian sudah mulai belajar masa cuek ya. Cueknya itu sudah hadir. Ketika ada sensasi ada rasa cuek gitu teman-teman, dan itu merupakan perkembangan yang sangat besar teman-teman ya. Nah itu jadi ketika cuek hadir gitu teman-teman ya, itu justru mempercepat pemulihan teman-teman ya. Dan ketika kalian cuek dengan sensasi tanpa disadari, tanpa kalian minta-minta, itu yang namanya sensasi hilang selamanya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Makanya ketika saya ditanya sama teman-teman yang lain, Pak, kapan sih Bapak mulai sembuhnya? Sampai detik ini juga saya tidak tahu teman-teman ya, kapan saya mulai sembuhnya gitu teman-teman. Karena apa? Terlupakan ya. Semua itu yang namanya penyakit, sensasi, rasanya itu terlupakan dengan kesenangan-kesenangan yang setiap hari saya lakukan. Baik itu hobi-hobi atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kemudian pekerjaan juga dibuat saya menyenangkan gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara membuat pekerjaan itu menjadi menyenangkan? Karena yang namanya pekerjaan itu nggak ada yang menyenangkan kan katanya gitu ya. Nah untuk pekerjaan agar menjadi senang gitu teman-teman, jangan dianggap serius gitu teman-teman. Maksudnya jangan dianggap serius itu jangan kalian berharap hasilnya sempurna gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, biasanya itu hidupnya itu pengen perfect ya, pengen menjadi yang terbaik gitu teman-teman. Udahlah, dari mulai sekarang gak usah, yang penting kalian bekerja saja, yang penting kalian melakukan tugas saja, seperti itu saja sih sebetulnya. Masalah hasil terserah gitu teman-teman ya, mau bagus ya syukur, mau biasa-biasa saja ya nggak apa-apa teman-teman, karena ya itulah kemampuan kita saat ini gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian sudah sehat, sudah sembuh total, kalian harus tampil bagus ya harus, karena kita itu harus menjadi yang terbaik gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan gelisah tiba-tiba atau was-was gelisah, memang kejadiannya memang seperti itu. Jadi biasanya dipicu ada sensasi sedikit, walaupun misalkan sensasinya itu tanpa kita sadari, cuman pikiran kitanya itu setiap harinya sudah terlatih dengan memikirkan hal-hal yang negatif teman-teman. Akhirnya ya kitanya menjadi gelisah, tiba-tiba was-was, kadang kita itu menjadi bingung. Dan ketika terlatih lagi untuk memikirkan hal-hal yang negatif, justru itu akan semakin besar was-wasnya, akan semakin besar gelisahnya. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian was-was, ketika kalian gelisah, tanamkan dalam pikiran bahwa ini cuman permainan perasaan saja, bahwa ini cuman permainan pikiran saja, ini tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya, karena memang sekarang itu udah adzan maghrib, saya barusan pulang kerja langsung bikin video karena waktunya mepet gitu teman-teman. Jadi saya nggak bisa panjang ya bikin videonya, tetapi
Saya percaya bahwa teman-teman itu bisa melewati semuanya karena memang bisa sih sebetulnya kalau misalkan kalinya punya tekad yang kuat, kemudian punya pemahaman yang besar, berpikirnya selalu berpikir wajar dengan memakai logika gitu teman-teman ya, pasti akan lebih membaik gitu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa saya selalu mendoakan teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik sehatnya, moodnya, semangatnya, senyumnya, dan bahagianya. Pokoknya tentang yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.